Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat bergabung di live consultation with Super Mentor. Ya, di sini sudah 130 peserta yang bergabung. Kita masih menunggu peserta lain juga. Jadi dari kemarin ini sudah banyak banget yang join di grup sampai ada 5 grup kita buat dan di situ ya pada ngerjain tryout CBT gratis dan hari ini akan kita bahas tuntas semuanya soal-soalnya dan juga ada sharing session gitu. Oke, untuk teman-teman yang sudah bergabung bisa perkenalan di kolom chat yang ada di sebelah kanan. Kemudian jika ada pertanyaan bisa diajukan di kolom pertanyaan yang ada di samping kiri gitu. Jadi untuk chat di sebelah kanan untuk perkenalan dan untuk pertanyaan bisa ketik di kolom sebelah kiri seperti itu. Ya, ini sudah ada 137 yang live. Sudah bertambah terus. Oke. Selamat bergabung semuanya. Oke, dan sekarang izinkan saya perkenalan diri dulu. Di sini saya sebagai moderator, nama saya Rurita. Mungkin teman-teman sering chat juga karena saya sebagai CP juga untuk program ini. Kemudian di sini sudah ada super mentor kita, yaitu Kak Senandung Nacita, biasa dipanggil dengan Kak Cita. Di sini Kak Cita akan mengupas pembahasan soal yang kemarin teman-teman sudah kerjakan gitu. Jadi kemarin kan ada 25 soal yang teman-teman kerjakan selama 25 menit. Kemudian banyak yang nanya juga tuh, ini nanti dibahas nggak? Kok nggak ada jawabannya, nggak ada jawaban benernya? Iya, hari ini akan kita bahas. Jadi hari ini kita live dari jam 10 Senandung sampai jam Najita, biasa 12. dipanggil dengan Najita. Jam 10 sampai jam 12. Jadi nanti 1 jam pertama kita akan bahas soal, kemudian 1 jam berikutnya kita akan sharing session. Di situ akan membahas persiapan seleksi masuk PSPA Apoteker ITB versi Kak Nacita. Jadi nanti ada tips and triknya juga. Nah, kita sapa dulu nih Kak. Ada Fitri Indah Permatasari, halo. Ada Siti Nur Aminah, ada Adam Syah dari Universitas Muhammadiyah Magelang, ada Fitria. Oke. Terima kasih yang sudah perkenalan. Dan di sini ada 157, mungkin tidak bisa semuanya kita sapa satu-satu ya di sini. Oke. Untuk mempersingkat waktu, sekarang saya persilahkan kepada Kak Nacita. Saya coba share screen-nya dulu ya, Kak, ya. Ya. Halo, Assalamualaikum. Kedengeran nggak suaranya Karinta? Kedengeran? Waalaikumsalam. Cek. Karinta, suara saya kedengeran nggak ya? Kedengeran. Aman. Ya, perkenalkan nama saya Senandung Nacita. S1-nya asalnya dari Universitas Jenderal Sudirman, lalu lanjut profesi apoteker di ITB. Tuh, nah kebetulan saya ini baru sih lulusnya tahun 2019, awal tahun baru lulus begitu. Nah sekarang kita bahas soal dulu ya yang kemarin teman-teman udah kerjain. Jadi ada 25 soal. Next. Oke, silakan, Kak. Ya, soal nomor 1. Di sini saya bacakan dulu ya soalnya, kemudian nanti langsung dibahas beserta kata kuncinya. Yang pertama, seorang laki-laki usia 47 tahun mempunyai riwayat hipertensi sejak 3 tahun lalu dan asma sejak 5 tahun lalu. Beberapa minggu terakhir, pasien mengalami peningkatan tekanan darah hingga 150/83 mm Hg dan denyut nadi hingga 100 kali per menit. Dokter mempertimbangkan penggunaan beta blocker sebagai terapi antihipertensi. Nah, pertanyaannya, jenis beta blocker apa yang aman digunakan untuk pasien tersebut? Nah, di sini pilihannya ada 5 ya. Kata kuncinya untuk soal nomor 1 yaitu pasien mengalami hipertensi, kemudian asma, dan kata kunci yang ketiga yaitu beta blocker.
gitu. Nah, pilihannya yang aman untuk digunakan pada pasien asma adalah beta blocker yang bersifat kardioselektif. Nah, kardioselektif ini maksudnya apa? Nah, maksudnya itu hanya bekerja pada beta 1. Jadi menghambatnya hanya di beta 1 saja yang ada di jantung gitu. Jadi tidak menghambat di beta 2 ataupun beta 3. Nah, beta 2 itu banyaknya di saluran pernapasan yang termasuk yang kardioselektif dari opsi A, B, C, D, E ini yaitu yang B, atenolol gitu. Jadi jawabannya yang B. Ya, lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2, seorang ibu hamil melakukan pemeriksaan HIV dengan hasil hitung sel CD4 di bawah 200 sel per milimeter kubik darah. Pasien didiagnosa HIV. Obat apakah yang tepat untuk diberikan pada pasien tersebut? Nah, di sini ada 5 opsi juga ya. Kata kuncinya untuk soal nomor 2 yaitu ibu hamil HIV. Nah, gitu. Jadi untuk ibu hamil kan kita harus pilih obat yang aman ya, yang aman. Yang aman itu memang kategorinya A sampai C untuk digunakan pada ibu hamil. Jadi kita hindari obat-obat yang bersifat teratogenik dengan kategori kehamilan itu D atau X. Nah, itu nggak dipakai gitu. Nah, di sini yang tepat yaitu jawabannya yang B. Segera diberikan kombinasi dari AZT atau zidofudin, terus kemudian yang obat lainnya 3TC atau emtricitabine dan NVP. NVP itu nevirapin. Nah, ini 3 kombinasi obat yang memang harus dan wajib diberikan untuk pasien HIV. Jadi, untuk pasien HIV itu wajib diberikan triple kombinasi. Nah, kenapa enggak yang lain? Nah, di sini kan ada juga efavirenz ya. Nah, efavirenz ini kategori pada kehamilannya itu D. Jadi bersifat teratogenik sehingga harus dihindari. Begitu. Lanjut ke soal nomor 3. Ya. Nomor 3, pasien laki-laki usia 72 tahun datang ke rumah sakit dan mendapat hasil pemeriksaan GDP gula darah puasa 420 mg per desiliter dan GDA gula darah acak 230 mg per desiliter. Dokter ingin meresepkan insulin kerja cepat. Sediaan yang dimaksud adalah, nah kata kuncinya di sini pasiennya melakukan pemeriksaan GDP. Nah, GDP-nya di sini kan memang lebih dari normal ya, berarti kita bisa mengasumsikan pasiennya ini diabetes, kemudian ingin diresepkan insulin kerja cepat. Nah, jadi insulin itu memang ada banyak tipenya berdasarkan onset kerjanya. Ada kerja cepat, intermediate, sama yang kerjanya durasi yang panjang gitu, yang termasuk dalam insulin kerja cepat di sini yaitu yang B, Lispro. Lispro. Selain Lispro juga ada Aspart dan Glulisin. Begitu. Oke. Lanjut. Ya. Lanjut ke soal nomor 4. Pasien anak berusia 2 tahun mengalami diare selama 2 hari. Pasien diberikan Oralit untuk mencegah dehidrasi. Dokter berdiskusi dengan apoteker untuk menetapkan terapi diare yang tepat sesuai kondisi pasien tersebut. Obat apa yang tidak disarankan? Nah, jadi di sini kata kuncinya yaitu anak usia 2 tahun mengalami diare. Yang tidak disarankan yang mana? Nah, di sini ada zinc, kaolin pektin, Oralit, probiotik, dan loperamid. Nah, dari opsi A sampai D ini adalah tata laksana terapi untuk anak. Ya, zinc, kaolin pektin. Nah, itu kalau kaolin pektin sih bisa diberikan, bisa enggak gitu ya. Jadi enggak wajib diberikan. Tapi yang paling wajib itu zinc dan Oralit pada anak yang mengalami diare. Nah, opsi E ini ada loperamid. Nah, loperamid ini tidak aman digunakan pada anak di bawah 2 tahun. Karena efek sampingnya dapat menyebabkan ileus paralitikus. Ileus paralitikus itu apa? Ileus paralitikus itu penurunan pergerakan dari usus.
gitu. Jadi terkait dengan mekanisme kerjanya loperamid itu sendiri. Oke, next. Lanjut nomor 5. Di suatu klinik, seorang perempuan usia 68 tahun didiagnosa dokter menderita rheumatoid arthritis. Selain itu, pasien juga memiliki riwayat gangguan retina. Dokter berdiskusi dengan apoteker terkait toksisitas obat disease modifying anti-rheumatoid drug atau DMARD yang menimbulkan gangguan mata. Obat apakah yang dimaksud? Jadi di sini kata kuncinya pasien mengalami rheumatoid arthritis, kemudian juga memiliki riwayat gangguan retina. Jadi obat apa yang harus dihindari ya? Nah, di sini ada 5 contoh dari DMARD. Ada dihidroksikloroquine, methotrexate, kalau penisilin bukan ya. Penisilin tuh bukan contoh dari DMARD. Siklosporin iya, klorambucil juga iya. Nah, di sini yang menyebabkan gangguan retina itu yaitu dihidrokloroquine. Dihidrokloroquine ini dapat menyebabkan retinopati gitu. Jadi harus dihindari penggunaannya pada pasien yang memiliki gangguan retina. Oke, lanjut ke nomor 6. Nomor 6, seorang laki-laki berumur 30 tahun mengalami gatal-gatal pada tangan dan kakinya yang diakibatkan oleh jamur. Sebagai apoteker, obat apa yang direkomendasikan kepada pasien laki-laki tersebut? Nah, di sini kata kuncinya udah jelas ya, diakibatkan oleh jamur. Jadi gatal-gatalnya karena jamur. Selain jamur kan juga bisa karena bakteri ya, gitu, ataupun alergi. Nah, kalau karena jamur, obatnya udah lebih spesifik. Di sini ada beberapa obat nih opsinya. Ada hidrokortison, mikonazol, gentamisin, kanamisin, tetrasiklin. Nah, kalau hidrokortison itu kan kortikosteroid ya. Jadi lebih ke gatal karena inflamasi atau alergi. Gitu. Nah, yang kedua itu opsinya mikonazol. Nah, mikonazol ini merupakan golongan anti jamur, yaitu topikal azol. Gitu. Jadi jawabannya yang B. Sedangkan CDE itu antibiotik. Next ke nomor 7. Pasien laki-laki umur 20 tahun mengeluh sesak napas. Pasien memiliki riwayat asma yang timbul karena cuaca dingin. Dokter memberikan obat yang dapat menstabilkan sel mas supaya tidak terjadi pelepasan histamin. Obat tersebut adalah, nah untuk soal nomor 7, kata kuncinya di sini ada asma, kemudian obat yang dapat menstabilkan sel mas. Nah, jadi kita pilih nih obat yang kerjanya untuk menstabilkan sel mas. Di sini ada 5 obat. Nah, kromolin. Kromolin ini memang termasuk obat penstabil sel mas. Jadi memang jawabannya A. Nah, kalau yang B, omalizumab ini termasuk golongan anti-IgE. Nah, untuk yang C itu albuterol. Albuterol itu nama lainnya dari salbutamol ya. Salbutamol itu kerjanya agonis beta 2 gitu. Jadi jawabannya yang A. Oke, next. Cek. Karinta. Halo? Iya, sempat terputus tadi suaranya, Kak. Oh gitu ya, Kak. Iya, tapi baru pas ngomong salbutamol itu aja sih. Perlu diulang lagi nggak, Kak? Soal nomor Boleh 7 ya. diulang lagi. Ya, boleh diulang lagi nomor pelan-pelan aja, Cit, nggak apa-apa. Langsung pembahasannya Santai aja. aja. Iya, langsung pembahasannya aja. Tadi soalnya udah masuk sih kebaca. Oke. Untuk soal nomor 7, di sini kan kata kuncinya pasiennya itu mengalami asma, kemudian dipilihkan obat yang dapat menstabilkan sel mas. Nah, obat yang dipilih adalah jawabannya itu yang A. Yang A itu kan kromolin. Nah, kromolin ini bekerja untuk menstabilkan sel mas gitu sehingga tidak terjadi pelepasan histamin. Nah, kalau yang B ini omalizumab termasuk ke dalam golongan anti-IgE. Kalau yang C, albuterol termasuk golongan SABA, short acting beta 2 agonis.
Yang D termasuk antiinflamasi budesonide. Dan yang E termasuk antimuskarinik ipratropium. Jadi jawabannya yang A, kromolin. Oke. Ya, bisa dilanjut. Soal nomor 8, bagian R&D di industri farmasi memproduksi sediaan suspensi dengan bahan aktif ibuprofen. Hasil uji stabilitas menunjukkan bahwa suspensi mengalami caking pada saat penyimpanan. Masalah tersebut dapat diselesaikan dengan, nah jadi di sini kata kuncinya suspensi kemudian terjadi caking. Nah, caking itu tuh terjadi karena dua faktor utama ya. Yang pertama, karena ukuran partikel yang terlalu kecil sehingga suspensi menjadi mudah membentuk agregat. Begitu. Jadi untuk solusi yang A salah ya, kan nggak mungkin tuh diperkecil lagi ukuran partikelnya. Nanti malah jadi lebih beresiko caking. Kemudian yang kedua bisa terjadi karena adanya kelebihan dari suspending agent gitu. Jadi kita nggak akan menambah jumlah suspending agent lagi. Kemudian karena medium karena suspensi dibuat dalam sistem deflokulasi. Nah, kalau dibuat dalam sistem deflokulasi, resiko untuk mengalami caking itu juga jadi lebih besar. Jadi untuk soal ini jawabannya yang C, membuat suspensi dengan sistem flokulasi. Karena pada sistem flokulasi suspensi jadinya tidak mudah membentuk cake dan ketika dispersikan lagi tuh dapat kembali ke seperti semula. Begitu. Lanjut ke nomor 9. Ya, ke nomor 9 ya. Nah, ini perhitungan. Suatu industri farmasi akan memproduksi krim dengan komposisi vaselin 30%, asetil salisilat 20 gram, emulgatornya 2 gram, aqua at 100 gram. Emulgator yang digunakan yaitu Twin 60 dan Span 60. Nah, Twin 60 ini HLB-nya 15 dan Span 60 HLB-nya 5. Kemudian HLB campurannya 12. Berapakah emulgator yang dibutuhkan masing-masing? Jadi yang ditanya di sini Twin 60-nya berapa, Span 60-nya berapa. Nah, pembahasannya seperti ini ya, teman-teman. Jadi kita misalkan aja si Twin 60-nya itu 100% dikurangi jumlah dari Span 60. Nah, jadi 15 dikali 2 dikurangin X. Nah, 2 itu kan jumlah emulgatornya ya semua. Artinya kalau jumlah twinnya ini 2 dikurangi jumlah dari si spannya. 15 dikali 2 dikurangi X ditambah 5X. Nah, 5X-nya itu HLB-nya si spannya sama dengan 12 kali 2. Nah, 12 kali 2 itu dari mana 12-nya? 12 adalah HLB campuran, 2-nya itu jumlah emulgatornya. Jadi tinggal nanti dikali aja, 15-nya dikali 2, yaitu 30, kemudian dikurangi 15 kali X, 15X, tambah 5X sama dengan 24. Nanti hasil X-nya itu adalah 0,6, kemudian kan kita perlu cari jumlah Twin 60-nya ya. Twin 60-nya itu tadi 2 min X. Jadi 2 dikurangi jumlah si spannya. Spannya itu kan X. 2 dikurangi 0,6 sama dengan 1,4 gram. Jadi perbandingannya 1,4 gram untuk Twin 60 dan Span 60-nya itu 0,6 gram. Jadi jawabannya yang E. Itu. Lanjut. Nomor 10. Apoteker di industri farmasi melakukan proses produksi sediaan injeksi di ruang kelas C. Maka pada saat proses produksi, jumlah maksimum partikel dengan ukuran lebih dari 5 mikrometer per meter persegi yang diperbolehkan adalah, nah di sini pilihannya ada 5 juga ya. Nah,
Untuk menjawab soal ini memang kita perlu sebelumnya menghafalkan CPOB gitu. Jadi regulasi terkait jumlah maksimum partikel pada tipe A sampai tipe C untuk ruang produksi steril itu ada di CPOB. Nah, ini jawabannya yang B, 29.000 partikel untuk ukuran partikel lebih dari 5 mikrometer pada proses operasional. Halo, halo Kak Cita. Halo. Nah, jadi kondisi non-operasional. Halo Kak Cita. Ya, Karinta Ya, gimana? oke. Tadi suaranya sempat terputus sedikit sih, tapi udah sampai 29.000 partikel. Perlu diulang Pembahasannya lagi, mungkin, Kak? ya pembahasannya mungkin bisa diulang lagi, Cit. Ya, diulang lagi ya untuk soal nomor 10. Apoteker di industri farmasi melakukan proses produksi sediaan injeksi di ruang kelas C. Maka pada saat proses produksi, jumlah maksimum partikel dengan ukuran lebih dari 5 mikrometer yang diperbolehkan adalah, nah ini referensinya dari Aneks 1 CPOB 2018. Nah, untuk tiap ruangan memiliki standar jumlah partikel yang berbeda-beda. Begitu. Untuk ruang kelas A pasti partikelnya, persyaratan partikel pasti lebih ketat, lebih sedikit dibandingkan ruang kelas B sampai dengan ruang kelas E. Nah, untuk ruang kelas C saat melakukan produksi, jumlah maksimum partikel dengan ukuran lebih dari 5 mikrometer yang diperbolehkan adalah maksimal 29.000 partikel. Jawabannya yang B. Oke. Lanjut. Nomor 11. Nah, nomor 11 ini tentang gel ya. Industri kosmetik memproduksi sediaan berbentuk liquid gel mengandung ekstrak seledri dengan zat aktif bersifat anionik. Salah satu karakteristik sediaan sampo cair yaitu sediaan harus memiliki kekentalan yang baik sehingga mudah untuk dituang. Apakah jenis bahan yang sesuai untuk pengental? Nah, di sini ada karbomer, CMCNA, HPMC, metilselulosa, dan santan gum. Gitu. Nah, kata kuncinya pada soal ini yaitu zat aktif bersifat anionik dan kata kunci kedua yaitu liquid gel. Jadi di sini kita pilih yang bersifat gelling agent. Gitu ya. Nah, yang termasuk dalam gelling agent yaitu turunan selulosa seperti CMCNA, metilselulosa, HPMC, juga polimer sintetik seperti karbopol dan karbomer. Jadi jawaban A sampai D itu termasuk dalam gelling agent. Nah, yang kompatibel dengan zat aktif yang bersifat anionik yaitu yang C, HPMC. Gitu. Lanjut ke nomor 12. Ya, soal nomor 12, industri farmasi akan membuat sediaan granul instan dengan formula ekstrak Trangguli 8,4%, maltodextrin 30,8%, sukrosa 53,8%, PVP 5%, asam sitrat 1,5%, dan NaCl 0,5%. Apakah fungsi dari bahan maltodextrin dalam formula tersebut? Tuh, jadi di sini kata kuncinya fungsi dan maltodextrin ya. Jadi maltodextrin ini fungsinya ada dua sebenarnya, yaitu sebagai bahan pengisi dan pembentuk rasa gitu. Jadi jawabannya yang E, pengisi. Lanjut ke nomor 13. Sebuah industri farmasi ingin membuat sediaan dari nistatin untuk motras. Diinginkan sediaan yang dapat lebih lama kontak dengan mulut dan berasa manis. Sediaan tersebut adalah ada A, lozenges,
B. Bukal, C. ODT, D. Sublingual, E. Effervescent. Nah, jawabannya di sini yang A ya. Gitu. Jadi dibuat dalam sediaan tablet lozenges. Merupakan sediaan dengan bermacam-macam bentuk yang mengandung obat dan bahan perasa yang dimaksudkan untuk melarut secara perlahan pada mulut untuk efek pada lokasi tertentu atau efek sistemik. Begitu. Lanjut ke nomor 14. Bagian QC industri farmasi melakukan uji kualifikasi bahan baku sulfonamid. Diketahui struktur kimia memiliki gugus amin primer. Nah, reaksi apa yang sesuai digunakan? Jawabannya yaitu C, reaksi diazo. Karena untuk mengidentifikasi adanya gugus amin primer, kita perlu melakukan uji diazotasi, yaitu prinsipnya penggunaan garam diazonium pada senyawa amin aromatik dengan menggunakan natrium nitrat pada suasana asam, serta penambahan senyawa naftol dalam suasana basah. Begitu. Nah, hasilnya akan terbentuk warna merah atau jingga jika memang terbukti mengandung gugus amin primer. Lanjut ke nomor 15. Nah, ini nomor 15 soalnya tentang farmakokimia ya. Badan BPOM akan menganalisa 200 sediaan jamu pegalinu di pasaran dalam bentuk kaplet yang diduga mengandung bahan kimia obat asam mefenamat. Identifikasi awal yang dapat dilakukan menggunakan metode. Nah, di sini kata kuncinya yaitu jamu pegalinu mengandung obat asam mefenamat dan identifikasi awal. Nah, ada 3 kata kuncinya. Gitu. Jadi, kalau metode analisis yang dapat digunakan sebagai identifikasi awal artinya yang mudah dilakukan. Nah, di sini pilihannya ada KLT, KCKT, spektrofotometri UV vis, terus kromatografi gas dan spektrofluorometri. Nah, jawabannya itu yang A, kromatografi lapis tipis gitu ya. Jadi ini digunakan untuk metode kualitatif gitu untuk mengetahui adanya senyawa obat atau BKO dalam obat herbal. Begitu. Lanjut ke nomor 16. Industri farmasi akan melakukan pengujian mutu pada tablet kalsium laktat 500 mg. Pada penetapan kadar ditimbang sejumlah serbuk yang setara dengan kalsium laktat 350 mg. Pada pengujian digunakan titran sebanyak 23,5 mili eta 0,05 molar. Tiap mil eta 0,05 molar setara dengan 15,42 mg kalsium laktat. Berapa kadar kalsium laktat yang didapatkan? Nah, ini untuk soal ini jawabannya yaitu yang E ya, 103,5%. Nah, caranya bagaimana? Di sini caranya kita mencari kadarnya. Nah, kadarnya itu yaitu volume dari titran. Titrannya di sini kan kita pakai eta ya. Etanya 23,5 mili volume titrannya. Kemudian dikali dengan konsentrasi dari titran yaitu 0,05 molar dibagi dengan berat sampel. Nah, berat sampel yang kita pakai yaitu 350 mg untuk penetapan kadar. Kemudian dikali dengan 100%. Nah, jadinya 23,5 dikali 15,42 dibagi 350 mg dikali 100%. Jawabannya 103,5%. Begitu, lanjut ke nomor 17. Nomor 17 juga masih perhitungan. Industri farmasi akan membuat sediaan infus ringer dengan formulasi tiap 100 ml mengandung NaCl 860 mg, KCl 30 mg, CaCl2 2H2O 33 mg, dan Aqua Pro injeksi hingga 100 ml.
Larutan parenteral ini digunakan untuk pasien anak-anak yang mengalami dehidrasi pada saat diare. Untuk menjamin kualitas kekuatan sediaan, perlu dilakukan pengujian kadar setiap analit di dalam sampel. Metode volumetrik dapat dipakai untuk menetapkan kadar CaCl2 di dalam sediaan tersebut. Metode volumetrik apakah yang digunakan untuk mengetahui kadar CaCl2 dalam sediaan tersebut? Jadi di sini kata kuncinya yaitu CaCl2. Nah, kita ketahui kalsium klorida itu merupakan logam ya. Jadi yang paling mudah dipakai yaitu titrasi kompleksometri. Jadi jawabannya yang C. Nah, nanti dalam titrasi kompleksometri ini kita menggunakan zat pembentuk kompleks yaitu dinatrium etilen diamin atau Na2-eta. Kemudian cara untuk meningkatkan untuk mengetahui titik akhir digunakan indikator logam. Salah satunya yaitu eriochrome black tea. Lanjut ke nomor 18. Nomor 18, apoteker pada sebuah industri melakukan identifikasi senyawa A dan B. Senyawa tersebut diidentifikasi menggunakan instrumen HPLC dengan waktu retensi senyawa A 4,2 dan senyawa B 2. Luas di bawah kurva senyawa A yaitu 1,5 dan senyawa B 0,5. Berapakah resolusi yang dihasilkan? Nah, jadi di sini yang diketahui itu ada waktu retensi sama AUC-nya. Nah, cara mencari resolusi yaitu 2 dikali waktu retensi yang kedua dikurangi waktu retensi yang pertama dibagi dengan luas area pertama ditambah luas area yang kedua. Gitu. Jadi 2 dikali 4,2 dikurangi 2, ya 2 dikali 4,2 dikurangi 2 kan hasilnya 4,4. Nah, dibagi dengan jumlah dari AUCA dan AUCB. Jumlahnya yaitu 1,5 tambah 0,5. Jadi jumlahnya kan 2 ya. 4,4 dibagi dengan 2. Jawabannya 2,2 yang B. Lanjut. Nomor 19, apoteker di R&D melakukan uji kadar terhadap paracetamol. Sebelum dianalisis, sampel diambil sebanyak 5 mili. Kemudian ditambahkan dengan Aquades dalam labu ukur 100 mili dan dicukupkan volumenya. Kemudian diambil kembali 2 mili dan dicukupkan dengan Aquades dalam labu 50 mili. Berapa kali pengenceran yang terjadi? Nah, di sini caranya mudah banget. Nah, di sini kan awal mulanya itu sampel diambil sebanyak 5 mili ya. Kemudian dilakukan penambahan Aquades hingga 100 mili. Jadi di sini kita bagi aja 100 dengan volume labu yang awal, kita bagi dengan sampel yang diambil. 100 dibagi 5 yaitu 20, kemudian dilakukan pengenceran. Nah, pengencerannya tadi ya diambil 2 mili, kemudian diencerkan lagi pada labu 50 mili. Tadi 100 bagi 5 dikali 50 dibagi 2. Jawabannya yaitu 20 dikali 25. Jadi 500 kali pengenceran yang terjadi. Jawabannya yang E. Oke. Next. Nomor 20. Seorang apoteker melakukan kontrol pengawasan dengan melakukan standarisasi terhadap bahan baku untuk sediaan obat batuk yang berisi menthol oil dari hasil ekstraksi Mentha arvensis dengan metode ekstraksi yang tepat. Metode yang dimaksud adalah, nah di sini ada beberapa metode ekstraksi. Nah di sini kan yang pertanyaannya itu untuk mengekstrak minyak-minyak menguap ya. Di sini kan contohnya minyak mentol. Nah, yang paling baik digunakan untuk mengekstraksi minyak-minyak atsiri atau minyak menguap yaitu metode destilasi uap. Jawabannya yang A. Begitu. Lanjut. Nomor 21. Bagian R&D suatu industri akan mengembangkan sediaan herbal dengan kandungan ekstrak meniran. Simplisia yang digunakan 150 gram dilakukan maserasi dengan ekstrak etanol 96% sebanyak 1 liter selama 3 hari.
dan dihasilkan ekstrak kental sebanyak 45 gram. Berapa hasil persentase rendemen dari ekstrak? Nah, ini caranya mudah banget. Jadi kita tinggal cari aja rendemennya dengan rumus ekstrak kental yang kita peroleh dibagi dengan simplisia yang kita gunakan di awal. Jadi 45 gram per 150 gram tinggal dikalikan dengan 100%. Jawabannya 30% yang C. Lanjut ke soal nomor 22. Ikot memproduksi obat herbal yang berisi buah kemukus untuk tujuan melegakan pernapasan. Sebelum diproduksi, buah kemukus dikeringkan pada suhu 50 derajat Celcius hingga kadar air kurang dari 10% untuk stabilitas simplisia. Apakah tujuannya? Nah, jadi tujuan di sini kata kuncinya pengeringan ya, pengeringan dan kadar air. Jadi di sini tujuannya yaitu agar tidak mudah ditumbuhi oleh mikroba yang D. Karena kita ketahui ya, air itu merupakan media yang baik untuk pertumbuhan mikroba. Begitu. Lanjut ke nomor 23. Suatu industri obat herbal terstandar akan memproduksi sirup yang bermanfaat untuk meningkatkan nafsu makan pada anak-anak. Apoteker menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan. Apakah salah satu persyaratan dari obat herbal terstandar? Nah, kata kuncinya obat herbal terstandar ya di sini. Jadi kan kita ketahui ya, obat tradisional itu dibagi menjadi 3. Ada jamu, obat herbal terstandar atau OHT, dan fitofarmaka. Nah, kalau jamu ini memang belum ada uji preklinis atau uji klinis, digunakan semata-mata karena turun-temurun. Kemudian kalau OHT, obat herbal terstandar, ini sudah dilakukan uji preklinis pada hewan. Nah, sedangkan kalau untuk fitofarmaka itu sudah diuji klinis pada manusia. Begitu. Jadi jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 24. Suatu perusahaan jamu akan memproduksi sediaan tablet jamu dari Sambiloto. Sambiloto telah dipercaya secara turun-temurun dapat menurunkan kadar gula darah. Apa senyawa marker yang terkandung dalam herbal Sambiloto? Nah, di sini pertanyaannya senyawa marker dari herbal Sambiloto. Nah, kalau kurkumin ini kandungan dari temulawak dan kunyit. Nah, kalau apigenin ini kandungan dari seledri, marker dari seledri. Quercetin, nah kalau quercetin ini kan contoh dari flavonoid ya, gitu dia banyak sih, gak spesifik dari tanaman apa aja. Nah, untuk androsteviosid juga sama, dan andrografolit. Nah, andrografolit ini memang marker dari Sambiloto. Begitu. Jadi jawabannya yang E. Lanjut ke nomor 20. Soal terakhirnya. Seorang ibu datang ke apotek untuk membeli jamu sediaan tablet anti diare yang mengandung senyawa fenolik sebagai zat aktifnya. Senyawa tersebut memiliki sifat astringensia dan dapat mengendapkan protein. Senyawa fenolik apakah yang memiliki sifat tersebut? Di sini kata kuncinya yaitu senyawa fenolik, kemudian astringen, dan dapat mengendapkan protein. Nah, jawabannya yang memiliki sifat-sifat tersebut yaitu flavonoid yang A. Itu karena flavonoid ini dapat mengendapkan protein dan dapat bersifat sebagai astringen. Begitu, teman-teman. Aku kembaliin ke Karinta ya. Oke, terima kasih Kak Nacita. Iya, sama-sama. Untuk pembahasan soalnya, oke sebentar. Ya, sekarang kita melihat pertanyaan yang udah masuk di kolom pertanyaan nih Kak. Oke. Jadi di sini sudah ada pertanyaan dari Sri Yesika Saragi. Pertanyaan, mohon maaf Kak, tadi untuk obat yang insulin kerja cepat selain Lispro apa ya Kak? Terima kasih. Ya, contoh dari Lispro ya.
Ya. Ya, kalau contoh dari Lispro di pasaran itu ada Novorapid gitu yang sering diresepkan oleh dokter. Nah, Novorapid ini kan kerjanya kerja cepat ya. Gitu. Jadi memang targetnya untuk menurunkan kadar gula darah setelah makan. Nah, penggunaannya ini memang cukup sering 3 kali sehari gitu. Oke. Maaf Kak, ini pertanyaannya selain Lispro ada lagi kah? Mungkin ini ya, insulin aspart juga kerja cepat ya Kak? Iya, aspart sama glutamin juga sama, itu termasuk kerja cepat. Kerja cepat. Atau mungkin kalau teman-teman mau baca beberapa literatur tuh menyebutnya short acting gitu ya. Gimana Oke, Kak? selanjutnya. Ya, mungkin kalau misalnya ada nemu literatur lain, biasanya nyebutnya juga bisa short acting. Iya. Selain disebut kerja cepat juga short acting atau rapid acting ya, Karinta? Rapid acting, ya betul. Oke, selanjutnya ini ada juga pertanyaan dari Dini Rizky Purnamasari. Kak, saya mau tanya soal ini Kak. Jadi ada seorang pasien mengalami angina dan sudah tidak mempan menggunakan nitrogliserin sublingual. Obat yang tepat diberikan adalah ada nitrogliserin patch, ISDN sublingual, ISDN retard, ISDN monoterapi oral, dan nitrogliserin intravena. Iya. Berarti dia pasiennya diberikan nitro yang sublingual tapi tidak mempan gitu. Jadi solusinya apa tuh Kak? Iya, jadi pasiennya ini angina pectoris sudah diberikan nitrogliserin sublingual tapi masih belum efektif ya. Gitu. Jadi tahap keduanya pakai apa nih? Nah, kita bisa menggunakan sediaan intravena dari nitrogliserin gitu untuk aksi yang lebih cepat. Tuh. Nah, untuk lebih jelasnya makanya teman-teman masuk ke program Masuk Apotek ya, jadi kan kita bahas lebih lanjut. Oke, mantap. Terus ini ada yang bertanya, bisa diulang untuk soal nomor 18. Nomor 18. 18 itu soalnya tentang bentar ya Kak, aku buka. Yang resolusi. Resolusi bentar ya, saya share screen. Mungkin tadi kurang jelas ya perhitungannya. Ya, ini Kak silakan mungkin pelan-pelan aja. Ya, diulang lagi ya untuk soal nomor 18. Di sini pertanyaannya yaitu resolusi dari HPLC ini. Nah, diketahui waktu retensi kedua senyawa untuk senyawa A itu 4,2, senyawa B itu 2. Kemudian luas dari kurvanya untuk senyawa A itu 1,5 dan senyawa B itu 0,5. Nah, untuk mencari resolusi rumusnya yaitu 2 dikali selisih dari kedua waktu retensi dibagi dengan jumlah luas di bawah kurva. Jadi, teman-teman tinggal cari nih selisihnya, yaitu kan untuk waktu retensinya 2,2. Nah, kita tinggal kalikan dengan 2, jadi 4,4, kemudian dibagi dengan jumlah luas di bawah kurvanya. Jumlah di bawah jumlah AUC-nya kan di sini 1,5 ditambah 0,5. Jumlahnya 2 kan ya. Kita tinggal bagi deh 4,4 dibagi 2 yaitu 2,2. Jadi jawabannya yang B. Gitu. Oke, sebenarnya ini rumusnya simpel banget ya Kak. Tinggal kalau udah paham rumusnya, sebenarnya ini tinggal dimasukin aja. Nggak pakai kalkulator pun bisa dikerjain sebenarnya. Iya. Gitu. Betul banget. Oke, saya stop dulu. Oke, kita lihat lagi nih, ada pertanyaan lagi. Dari Noviana Halik. Mohon maaf mau tanya, biasanya kalau diare diberikan daun jambu biji dan teh. Bagaimana dengan tanin yang merupakan senyawa yang juga punya potensi sebagai anti diare? Iya.
Nah, kan kalau diare memang ya umumnya itu digunakan daun jambu biji. Nah, daun jambu biji ini mengandung senyawa flavonoid. Flavonoid yaitu quercetin yang bersifat sebagai adstringen. Nah, adstringennya itu bermanfaat tuh untuk mengatasi diarenya. Begitu. Nah, kemudian tadi dikombinasiinnya sama teh juga ya? Iya. Gitu. Ya Karinta ya. Iya, betul. Teh atau daun jambu biji. Nah, teh juga sama sih bisa bersifat sebagai adstringen juga. Begitu. Oke, lalu ada pertanyaan juga dari Fani Susilawati. Kak mau tanya untuk pasien HIV dan TBC dan hamil, terapi sebaiknya diberikan terlebih dahulu untuk pasien tersebut bagaimana Kak? Gimana Karinta? Maaf suaranya kurang jelas. Oke. Mau tanya untuk pasien HIV dan TBC dan juga dia hamil, terapi sebaiknya diberikan terlebih dahulu apa ya? HIV dengan TB Karinta. Ya, HIV dengan TB udah gitu hamil. Maaf Karinta, kurang jelas suaranya HIV, hamil, dan juga TB. Iya, betul. Oh, begitu. Iya. Nah, kalau misalnya pada pasien yang HIV juga dia melakukan sedang dalam pengobatan TB, jadi yang mana duluan sebenarnya memang harus dua-duanya duluan. Tapi kita coba dulu pengobatan dengan obat anti tuberkulosisnya gitu. Jadi dilihat dulu pasiennya selama 14 hari pasien toleran nggak dengan efek sampingnya. Baru ketika toleran, efek sampingnya tidak apa ya, tidak mengganggu pasiennya secara signifikan, nah baru bisa dimulai pengobatan dari ARV-nya gitu setelah 14 hari. Oke, mantap. Untuk lebih jelasnya juga sebenarnya itu ada di modul kita ya, Kak. Jadi Iya, nanti ada di sini tuh kalau modul, misalnya teman-teman mau lebih jelasnya lagi, itu kalau misalnya join jadi studentnya masuk apoteker, kita ada modul dan di situ di modulnya sudah jelas tata laksana terapi, mau itu pasiennya pasien biasa atau pasien hamil, menyusui, itu semua lengkap di modul kita. Nah, nanti juga aku share deh sedikit ya, mungkin buat sebagai teasernya nih modulnya seperti apa nih Kak Cita nih. Jadi kita modulnya mau di-share sedikit untuk teman-teman yang mungkin banyak nih pertanyaan gitu kan. Nah, nanti kalau misalnya join masuk apoteker, modul ini bisa teman-teman akses gitu. Aku share sebentar ya, Kak. Iya. Oke. Nah, ini dia modulnya. Muncul nggak ya, Kak Cita, di layar Kakak? Nah, ini Muncul modulnya ya? udah lengkap banget nih teman-teman. Jadi bisa memudahkan teman-teman dalam belajar persiapan seleksi apoteker. Betul banget. Tuh di sini sudah ada per blok, jadi ada blok farmasi klinis. Nah, di farmasi klinis ini udah lengkap banget berbagai macam jenis penyakit. Di situ sudah ada tata laksananya juga. Terus ada blok teknologi dan dispensing farmasi, terus juga ada blok kimia farmasi, dan juga ada blok biologi farmasi. Pokoknya semua disesuaikan dengan soal-soal yang akan keluar di seleksi masuk apoteker gitu ya Kak Cita ya. Iya, benar banget. Tuh kayak gini Jadi isinya ya. teman-teman gak perlu ragu lagi nih apotekernya Betul Obat Ukay. banget. Betul banget. Masuk apoteker by obatukai.com. Tuh. Wah, bagus banget ya, lengkap banget. Dan tabel-tabelnya tuh enak banget buat dibaca. Sudah. Sudah sampai di sini saja. Oke, jadi pokoknya untuk teman-teman yang bertanya itu jawabannya ada semua di modul dan mungkin kalau misalnya ingin bertanya lebih detail lagi bisa join masuk apoteker karena nanti bisa tanya jawab sama mentornya.
gitu, bisa konsultasi tiap hari gitu kan, bisa didampingi juga sampai hari H kalian ujian gitu. Jadi kan jadwal ujian per kampus kan beda-beda nih Kak Cita. Iya. Gitu. Jadi nanti mentornya itu akan mendampingi hingga hari H seperti itu. Oke. Nah, sekarang udah mau masuk jam 11. Jadi sekarang kita mau masuk ke sharing session nih Kak Cita nih. Oke ya. Oke, jadi aku perkenalkan lagi, mungkin ada teman-teman yang baru bergabung di sini. Jadi Kak Nacita ini sebagai pemateri kita pada hari ini, yaitu live consultation with super mentor. Nah, Kak Senandung Nacita ini merupakan lulusan S1 dari Farmasi Unsud. Benar ya, Kak? Halo? Iya, Rinta. Iya, Kak. Ya, Kak. Kak Senandung Nacita ini merupakan lulusan S1 Farmasi Unsud, Universitas Jenderal Sudirman, kemudian melanjutkan studi apotekernya di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Gitu. Ya. Jadi sekarang boleh diceritain dulu nggak Kak, bagaimana sih persiapannya dan sebelum masuk ke persiapan mungkin bisa dijelaskan seleksi masuk apoteker ITB itu apa aja seleksinya Kak? Siap. Ya, jadi aku itu lulus 2017 bulan Maret ya. Nah, sebelum lulus itu memang udah minta apa ya, awetan soal gitu sih, kayak gambaran soal untuk seleksi apoteker ITB dari kakak tingkat gitu. Jadi memang udah punya nih kira-kira soal-soal dari tahun lalu itu apa aja begitu. Nah, untuk seleksinya sendiri ITB itu buka 2 gelombang. Yang pertama itu di bulan Juni atau Juli, dan yang kedua itu di bulan Oktober atau November, gitu. Nah, yang paling banyak menerima mahasiswa dari luar ITB itu ada di bulan November atau Oktober, gitu. Nah, untuk bulan Juni atau Juli itu sendiri memang berbarengan dengan lulusan dari anak ITB internalnya, gitu. Jadi yang diambil dari luar, mahasiswa luar ITB itu memang cuma sedikit kuotanya, begitu. Nah, kebetulan aku itu ikut yang bulan Juni atau Juli ya, aku lupa. Nah, di situ prepare-nya sekitar 2 bulan lah untuk belajar, gitu. 2 bulan dari soal-soal yang didapat dari kakak tingkat. Nah, soalnya sendiri itu terbagi menjadi 4 bagian yang diujikan. 4 Pertama bagian, ada apa aja tuh Kak? farmastika atau teknologi ya, teknologi farmasi. Ya. Yang kedua farmasi klinik atau farmakoterapi. Yang ketiga ada farmakokimia, dan yang keempat itu adalah kimia analisis. Begitu. Nah, untuk kisi-kisi jelasnya teman-teman bisa lihat langsung tuh di depan ruang tata usaha ITB itu tuh dipajang gitu loh. Setiap tahun memang selalu ada pajang kisi-kisinya apa aja gitu yang akan diujikan di soalnya. Nah, nanti untuk teman-teman kalau misalnya join ke kelas masuk apoteker by Obat Ukay, nah, nanti bisa tuh sharing-sharing kisi-kisi soalnya sama mentor, begitu. Itu ya, jadi kan ada 4 bidang soal. Nah, 4 bidang soal ini beda-beda sih gitu. Ada yang pilihan ganda diujikannya, ada juga yang esai gitu. Oh, ada yang esai juga. Ujian saya untuk industri itu memang soalnya itu esai begitu, dan lumayan susah ya karena memang basic S1 saya itu farmasi klinis gitu. Jadi memang agak lumayan effortnya yang harus dikeluarkan untuk belajar materi-materi industri begitu.
Iya. Oke. Nah, Kak, mau nanya nih, kan di ITB tuh memang ada 2 penjurusan ya, untuk yang klinis Iya. dan industri. Nah, sebenarnya untuk apotekernya juga ada 2 penjurusan juga nggak sih, Kak, kayak S1-nya? Iya. Di Ada 2 ITB itu juga? memang ada 2 peminatan. Ada 2 peminatan. Yang pertama peminatan dari PPM. PPM itu produksi dan pengawasan PPM itu singkatannya aku lupa ya. Produksi dan pengawasan sediaan farmasi atau apa ya aku lupa. Dan yang kedua itu peminatan yang aku ambil PF, pelayanan farmasi. Nah intinya kita dibagi jadi 2 deh, anak industri sama anak klinis gitu gampangnya. Nah untuk yang industri memang kriteria penilaiannya untuk seleksinya itu lebih ke soal-soal bagian farmasetika dan kimia analisis. Nah, sedangkan untuk yang ngambil peminatan pelayanan farmasi itu lebih ke soal-soal yang farmakokimia dengan farmasi klinis. Jadi teman-teman yang ngambil peminatan PF kayak saya itu wajib banget harus 90% bisa pada soal-soal bagian farmasi klinis dan farmakokimia. Begitu. Oke. Berarti memang, dibagi 2 ya, dan Kak Cita memilih untuk halo? Oke, ini ada gangguan sepertinya. Oh ya, halo Kak Cita, tadi Iya. sempat terputus. Iya. Ya, jadi Kak Cita ini memilih untuk yang pelayanan farmasi ya, untuk apoteker ITB-nya, karena dan di waktu di Unsut juga pilihnya yang klinis ya, Kak? Iya, jadi waktu di Unsut kan memang nggak ada peminatan, tapi memang lebih banyak apa ya? Kita tuh lebih ke arah klinis gitu S1-nya gitu Karinta. Hmm, Aku ngambil oke. apotekernya juga sesuai sama background S1-nya gitu, klinis juga. Oke. Nah, waktu lulus S1 itu berarti langsung tuh Kak, langsung persiapan masuk apoteker ITB? Nggak ada jeda berarti? Langsung sih ya, karena kan itu seleksinya bulan Juni. Aku kan lulusnya Maret, jadi kurang lebih 2 sampai 3 bulan itu buat persiapan dari dokumen yang diperlukan sama persiapan untuk seleksinya juga. Oke, nah untuk dokumen nih, sempat dibahas sama kakak. Dokumen tuh ribet nggak sih Kak untuk seleksi masuk apoteker tuh? Nah, untuk dokumen sendiri sih sebenarnya nggak ribet ya. Yang pasti itu ijazah, transkrip nilai, dan untuk ITB sendiri memang menerima mahasiswa dari luar dengan akreditasi prodi dan akreditasi universitas minimal B gitu teman-teman ya. Kemudian Tapi dokumen yang syaratnya lainnya tertulis ya, jelas. Maksudnya butuh dokumen apa aja tuh sudah ada informasinya gitu ya. ya udah jelas. Nanti teman-teman bisa akses informasi apa aja yang diperlukan di web USM ITB gitu. Di situ lengkap banget apa aja yang perlu kita siapin. Oke. Terus ini ada pertanyaan nih Kak dari Atika Rizky. Kalau tes ITB itu tes tertulis saja atau ada tes praktikum di laboratorium? Iya, tenang aja teman-teman. Jadi nggak sampai tes lab gitu ya. Jadi kalau di ITB hanya seleksinya lewat tes tulis gitu. Alhamdulillahnya. Nah, Alhamdulillah. alhamdulillahnya beberapa waktu yang lalu sih memang sempat ada interview gitu, wawancara Karinta. Tapi alhamdulillah pas Oh, aku ikut sih nggak ada gitu. Jadi cuma tes tulis aja. oh, oke oke. Tuh. Nah, bisa diceritain sih nggak Kak, tes tulisnya itu kan tadi Kakak bilang esai. Nah, esai itu soal kasus atau isian singkat atau teori banget gitu Kak? Ya. Um, apa ya? Sebenarnya soalnya ini lebih ke teori sih, lebih ke teori. Gitu. Ya. Benar-benar kita harus ngejelasin gitu, Kak. Jadi pertanyaannya lebih Hmm, bagaimana gitu, bagaimana oh uh, bagaimana? jadi kan kita perlu perlu juga menjelaskan ya di sana gitu. Nah, tapi untuk
yang farmasi klinisnya itu pilihan ganda dan isian singkat sih Karinta, seingat aku. Jadi gak terlalu susah lah gitu. Oke. Oke, berarti memang kita memang dituntut untuk paham ya, bukan hanya menghafal gitu. Iya, itu benar Oke, banget. nah terus itu seleksinya itu cuma 1 hari kah? Ujiannya cuma 1 hari kah? Iya, jadi 1 hari mulainya itu jam 7 waktu itu ya, sampai siang jam 1 Karinta. Jadi langsung tuh, misalnya nih kita udah, kan sesi pertama itu dimulai dari misalnya ya farmastika dulu. Nah, kemudian nanti kalau misalnya udah selesai, dilanjut langsung ke sesi 2 farmakokimia. Nah, lanjut Oh, lagi kita sesi. paling Oke. jedanya itu cuma 5 menit buat peregangan aja sih, istirahat Wow, sebentar gitu. oke. Wow, keren ada istirahatnya, makan, minum dulu gitu enggak ya? Iya, nggak ada. Itu kan juga sholat zuhurnya jadi setelah jam 1 itu loh, gitu Karinta. Nah setelah jam 1 itu istirahat sholat zuhur lanjut lagi nggak? Enggak, udah. Jadi kita memang udah bisa pulang tuh jam 1 gitu. Oh, jadi setengah hari aja ya dari pagi sampai siang. Iya, Nah itu tesnya langsung di ITB-nya langsung nggak? iya langsung di ITB-nya. Biasanya sih di waktu-waktu libur ya, gitu Kak. Hmm, oke oke. Berarti ini kan karena Cita ini tinggalnya di Jakarta nih. Berarti ke sana ngekos gitu atau gimana tuh Kak waktu ujian? Waktu ke sana sih sebenarnya nggak ngekos ya, jadi kayak pulang pergi gitu. Gimana ya? Cuma nginep sebentar gitu sih Kak di penginapan. Kita pagi-pagi langsung ke kampus buat seleksi, kemudian setelah jam 1 langsung ke travel lagi buat pulang gitu. Oke oke. Nah, ini udah ada masuk pertanyaan nih. Oh ya, untuk teman-teman yang mau nanya-nanya boleh banget nih persiapan masuk seleksi apoteker. Jadi di sini karena dari ITB jadi mungkin membahas terkait ITB. Tapi kalau teman-teman ada pertanyaan lain seputar persiapan masuk apoteker, boleh ditanya aja gitu. Yang bisa karena kita jawab akan karena kita jawab gitu ya. Nah, di sini ada pertanyaan dari Siti Nur Aminah Embas Semsuli. Kak, kalau prodi S1-nya C, mungkin ini maksudnya akreditasinya kali ya. Iya. Akreditasi prodi S1-nya C, bisakah daftar ITB? Ya, sayang banget kalau untuk masuk ke ITB memang akreditasi prodi juga akreditasi universitas memang harus B, begitu minimal B. Teman-teman coba cari lagi informasi terbarunya di web USM ITB, barangkali hanya akreditasi universitas saja gitu yang harus B gitu, prodinya nggak ditetapkan akreditasinya apa. Coba diupdate lagi aja ya. Tapi waktu itu sih memang persyaratannya seperti itu, baik prodi maupun universitas itu minimal B. Begitu. Oke. Terus ini ada pertanyaan dari Erica. Kak, izin bertanya untuk seleksi masuk apoteker, ada yang sesi wawancara itu biasanya yang ditanyakan tentang apa saja, dan apakah ada kemungkinan anak transferan itu bisa diberi kesempatan untuk bisa melanjutkan ke profesi? Dan kalau boleh tahu untuk batas maksimal masuk profesi apoteker itu umur berapa tahun? Terima kasih. Nah, mungkin pernah dengar info-info nggak nih Kak terkait seperti ini? Kalau terkait tadi pertanyaan yang pertama itu wawancaranya ya. Ya, wawancaranya pertanyaannya tentang apa aja, terus apakah anak transferan tuh mungkin dari S1-nya dari luar ya, itu bisa ada kesempatan, terus juga batas maksimal usia tuh berapa tahun. Iya. Jadi kalau untuk tes wawancara sih alhamdulillah untuk seleksi sekarang ini memang udah nggak ada, udah dihapusin, hanya tes tertulis aja. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir gitu akan ada tes wawancara karena memang di web USM ITB sendiri hanya dijelaskan bahwa akan ada seleksi tertulis, bukan wawancara begitu. Nah, kemudian untuk
persyaratan usia sih ya kurang paham sih sebenarnya maksimal tuh usia berapa gitu, tapi untuk usia itu mungkin maksimal usia 25 masih bisa ya, tapi teman-teman bisa bisa cari info lagi mungkin di web USM ITB gitu, usianya maksimal berapa. Karena waktu pas saya seleksi itu memang kan saya itu angkatan 2013 ya. Nah, angkatan 2013. Nah, teman-teman dari yang lain itu maksimal sih angkatan teman-teman yang lainnya ada yang angkatan dari 2009. Nah, itu juga ada teman-teman. Gitu. Iya, ada Karinta. Nah, berarti memang maksimal usia kayaknya itu nggak ada. Ya. Nah, iya. Oh iya ya. Benar. Nah, mungkin saya juga mau sharing juga. Saya bisa menambahkan juga izin ya Kak Cita. Kan aku kan S1-nya dan apotekernya di Unpad. Jadi aku nggak mengalami seperti itu. Cuma waktu aku masuk ke apoteker, ada yang dia sudah cukup berumur. Jadi sambil S2. Jadi ya jadi sudah berkeluarga lah seperti itu. Dan kalau ditanya angkatan berapa ya satunya, wah dia udah nggak mau jawab lah seperti itu. Jadi bisa dibilang mungkin untuk apoteker ini tidak ada batasan usia ya, nggak seperti S1 gitu. Cuma mungkin berbeda universitas, berbeda kebijakan. Jadi bisa dicek dulu. Gitu. Terus mungkin karena di ITB kan tidak ada seleksi interviewnya ya Kak? Iya, nggak ada Karinta. Nah, kalau di Unpad itu ada seleksi interviewnya Kak Cita. Jadi di aku tidak mengalami itu karena aku kan tidak diseleksi kan, maksudnya langsung masuk karena dari S1-nya dari situ. Nah, untuk berdasarkan pengalaman teman-temanku yang interview di Universitas Pajajaran itu ditanyanya seputar personal. Jadi kayak kita interview kerja gitu loh. Jadi lebih ke pertanyaan personal, terus kayak kesiapan kamu untuk kuliah apoteker dan lebih ke misalnya orang tuanya bagaimana, kakak dan adik. Jadi kayak lebih ke apa ya, personal skill juga kayak gitu. Nggak akan ditanya materi farmasi sih waktu interview. Tapi mungkin berbeda universitas, berbeda juga kebijakannya. Iya. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Dari Auli Azan. Kak mau nanya kriteria diterima di ITB itu gimana? Apakah nilai dari tes harus di atas 70 atau gimana? Oh iya, berarti kriteria penerimaan ya? Iya. Nah, kemarin itu aku sempat cari-cari sih dan tanya-tanya gitu ya ke teman-teman yang lain. Sebenarnya kita itu waktu seleksi ada nggak sih nilai minimal gitu, lulus itu jika nilainya berapa. Nah, gini sih teman-teman, jadi kalau misalnya kita ngambil peminatannya itu pelayanan farmasi, nah artinya nilai untuk nilai untuk bagian farmasi klinis dan farmakokimia itu tidak boleh lebih kecil dari nilai bagian-bagian yang lain gitu, farmakokimia ataupun kimia analisis gitu, dan nggak boleh juga mungkin nilainya kurang dari 80 ya gitu. 80 Nah, Kak? Wow. kayaknya sih gitu ya Karinta, soalnya selama ini memang nggak ada pemberitahuan gitu yang resmi nilai kita berapa gitu. Iya, gitu, dan kuotanya setiap 80 lah. ya kayaknya sih 80 ya, karena beberapa temen sih bilangnya kayak gitu. Kayaknya ini nilainya 80 deh. Soalnya ada nih temen aku tuh nilainya kayaknya dia tuh anjlok di bagian pelayanan farmasi, tapi tuh dia bisa di yang farmastikanya tapi nggak lolos gitu. Oh, berarti memang sesuai sama yang kita pilih ya peminatannya, dan dari situ kan kelihatan ya kita sebenarnya memang condong kemana gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman yang milih PPM, produksi dan pengawasan mutu,
Nah, kalau misalnya nilainya lebih tinggi yang bagian farmasi klinis, dia bakalan ditransfer gitu loh, Karinta. Oh, ditransfer. Oh, baik banget berarti ya. Jadi dia nggak bisa sesuai sama pilihannya dia. Dia kan padahal pengennya PPM nih, Iya. tapi lebih bagus yang farmasi klinisnya gitu dan farmakokimianya. Nah, dia jadinya dipindah peminatan gitu. Tapi ya maksudnya baik banget dipindah gitu, jadi nggak langsung ditolak gitu kan. Nah, gitu sih. Kalau yang PPM berarti memang harus bagus juga kan nilainya di bagian teknologinya sama kimia analisisnya. Berarti kalau aku mau tarik kesimpulan nih Kak, berarti kita harus bisa semua materi ya. Maksudnya Iya, pas seleksi masuk itu walaupun kita milih peminatan A, berarti kita juga harus bisa semua materi gitu karena semuanya ditanya di awal. iya benar Kak. Itu setidaknya Nah, untuk yang ngambil peminatan PF gitu ya 50% dari 50% dari semua soal industri dan kimia analisis tuh masih bisa lah terjawab gitu. ya berarti memang tidak bisa kita menutup sebelah mata untuk materi lain ya gitu kan. Jadi Iya, makanya untuk teman-teman yang mungkin S1-nya tuh udah fokus kayak Kak Cita, S1-nya fokus ke klinis, lalu pas seleksi masuk apoteker harus persiapan 2 bulan untuk mempelajari materi industri gitu kan. Berarti memang kita butuh persiapan dan di sini dengan join jadi student masuk apoteker kita fasilitasi semua materi, bener ya Kak? iya dong. Kita fasilitasi semua materi, jadi buat teman-teman yang S1-nya basicnya apapun itu bisa ikutan. Jadi kita materinya pun juga sudah apa ya, sudah menuju untuk persiapan ke UKAI juga nih. Jadi nanti ketika UKAI teman-teman persiapannya nggak terlalu besar lagi gitu. Maksudnya sudah tahu di awal materi-materinya. Jadi modul kita tuh sudah mengarah ke UKAI, ke soal-soal UKAI juga. Jadi sekalian persiapannya gitu. Oke, kita lanjut ya Kak. Ada pertanyaan nih dari Intania Putri Anjani. Kak mau tanya, kalau di ITB PKPA-nya misal peminatan industri, berarti hanya di industri saja kah? Atau ada di RS Apotek juga? Begitupun sebaliknya. Terima kasih. Ya, nah iya. Jadi peminatan itu memang kan kita pilihnya dari awal ya, dari sebelum seleksi tertulisnya gitu. Jadi kita memang pertamanya itu udah milih nih mau peminatan mana. Nah, bedanya, halo, cek Karinta, Halo. ya, keputus. Ya, maaf terputus. Iya, tadi diulang lagi Kak jawabannya yang PKPA. Nah, untuk PKPA itu aku bahas perbedaannya dulu ya Karinta ya. Jadi yang PPM sama PF itu bedanya di mana? Nah, kalau misalnya perkuliahan kita itu sekelas, baik yang PPM maupun PPM gitu. Jadi dalam satu kelas kan jadi apa ya? Lebih enak aja sih. Jadinya Karinta yang klinis juga bisa diskusi bareng sama anak api gitu jadinya. Nah, apalagi pembagian kelompok tuh, pembagian kelompoknya memang kalau di kita itu digabung anak klinis sama anak industri, jadi biar saling kelompok tugas misal gitu ya Kak, presentasi gitu. presentasi gitu, bahas-bahas kasus. Nah itu tuh kita nggak mungkin yang klinis-klinis sendiri gitu ya. Nanti kan pasti kalau sendiri agak susah untuk kasus-kasus industri gitu. Begitupun juga sebaliknya. Nah, kalau untuk PKPA, PKPA yang mengambil peminatan PF itu di rumah sakit, di apotek, sama di Dinkes gitu. Ya, Dinkes dan Puskesmas sih Karinta. Gitu. Jadi untuk yang di empat instansi. Nah, kalau untuk di peminatan PPM, PPM itu di industri, apotek, dan di BPOM atau balainya.
Jadi memang dari PKPA pun sudah sangat spesifik ya mengarahkan mahasiswanya terjun langsungnya tuh benar-benar sesuai peminatan gitu ya. Iya, gitu Kak. Dan yang membedakan lagi anak PPM sama anak PF itu di ujiannya Kak, ujian akhir tuh yang pas kita mau lulus apoteker selain UK ya. Kan kita juga ada ujian internal. Nah, anak PPM dan PF itu beda cara ujiannya gitu. Cara ujian apa tuh Kak? Jadi kalau untuk ujian internalnya di ITB sendiri itu namanya UPP, Ujian Penelusuran Pustaka. Oh, oke, aku tahu. Pernah nyontek aku dari ibunya anak ITB. Karena di Unpad juga ada UPP. Iya, nah itu perintah. Nah, jadi kan kalau anak yang PPM, UPP-nya itu memang wajib membuat sediaan atau menganalisis sediaan gitu ya. Nah, kalau anak PF itu lebih ke konseling sih prakteknya. Gitu. Pokoknya seru banget deh. Seru banget sih. Udah kebayang sih. Buat yang konseling. Ya, untuk anak peminatan klinis ini seru banget. Oke. Nah, berarti dari Intania menjawab ya terkait PKPA. Kemudian ada yang nanya nih dari Jumrahyana, Kak izin bertanya tips untuk materi apa aja yang harus dipelajari terkait tes seleksi apoteker, apa aja yang harus diperkuat. Wah, tadi udah dibahas ya, berarti semua materi kita harus pelajari dan tips-tipsnya dan juga cara belajarnya gimana join masuk apoteker. Di situ udah bikin modulnya itu udah ringkas banget dan di situ mudah banget teman-teman untuk mempelajarinya dan di situ juga sudah diambil dari sumber-sumber teman-teman yang memang seleksi apoteker, jadi kita nggak asal masukin materi tapi memang materi-materi tersebut yang sering dikeluarkan dari berbagai instansi untuk program masuk apoteker kayak gitu. Iya, betul banget. Jadi teman-teman join ya. Terus di sini ada pertanyaan dari Nadia Miftahul Jannah. Maaf Kak, untuk kuota dari setiap peminatan apakah ada? Ada nggak tuh Kak? Tadi juga udah dibahas sih Karinta sebelumnya. Jadi untuk kuotanya sendiri itu memang nggak ada. Nah, jadi lulus atau enggaknya teman-teman memang bergantung pada nilai gitu. Nilainya harus memenuhi passing grade yang ditetapkan oleh ITB sendiri gitu. Passing grade-nya secara jelas tuh memang kita semua tuh nggak tahu sih sebenarnya gitu. Jadi dari panitia internalnya sendiri yang udah punya kriterianya gitu. Nah, tapi yang itu ya, jadi kalau misalnya teman-teman mau ngambil peminatan PF, ya teman-teman memang wajib wajib menguasai materi tahu banget dan menguasai tentang farmasi klinis, farmakokimia dan harus juga mempelajari materi farmastika dan kimia analisisnya gitu. Ya, pokoknya semuanya lah ya. Terus di sini ada pertanyaan dari Jihan Hafsah. Izin bertanya, nanti pada saat kuliah di ITB kelasnya dipisah sesuai peminatan atau gimana? Wah, ini udah dijawab tadi ya. Jadi untuk di ITB ini kelasnya digabung gitu. Bahkan untuk bikin kelompok juga di mix ya antara peminatan di mix, jadi bisa saling bertukar informasi atau sharing. Ya. Itu menjawab ya Jihan ya. Halo Jihan. Jihan ini aku kenal dari Medan gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi yang sebelah kiri ku bacain ya. Ini ada dari Siti Nur Aminah. Sekarang di ITB tes tulisnya online apa langsung di ITB? Wah, ini mungkin karena terkait pandemi juga ya. Oh iya. Ada info nggak Kak dari kampus? Iya Karinta, jadi gini, kemarin itu aku sempat cari informasi terkait seleksi periode Juni ini ya. Jadi untuk periode Juni, sayang sekali ITB itu memang sedang nggak buka untuk anak dari luar ITB, gitu.
terkait Ya, jadi memang pandemi. dari internal ITB ya satunya ya. Iya, jadi nanti teman-teman semoga aja bisa ikut di seleksi yang bulan November atau Oktober itu. Gitu. Oh, iya, Biasanya setahun dua dibuka kali ya, dua, Kak? dibuka dua kali Oke. tuh dalam setahun dan kuotanya. Dan biasanya yang diterima itu memang lebih banyak anak luar ketika seleksi di bulan Oktober atau November itu. Karena lulusan dari internalnya nggak terlalu banyak ya. Ya, jadi anak yang dari internalnya itu rata-rata lebih banyak di yang bulan periode perkuliahan, bulan Juli itu, Karinta. Iya. Karena itu pas 4 tahunnya itu gitu ya. Nah, benar. Kecuali ada yang lulus 3,5 atau 4,5, cuma itu kan nggak terlalu banyak gitu kan. Iya. Oke, oke. Terus ada lagi dari oh ya ini pertanyaan Dinda sama sih kayak yang tadi, tahun ini dengar-dengar ITB tidak menerima dari eksternal. Apa benar? Iya benar. Berarti tunggu info untuk yang bulan November ya. Ya, betul. Oke, terus dari Noviana Halik, kalau mendaftar apoteker di ITB, pendaftarannya ada online atau langsung di ITB? Kalau online, webnya apa Kak? Wah tadi udah dikasih tahu juga sini. Ya. Jadi pendaftarannya lewat online, teman-teman ya, di webnya usm.itb.ac.id. Gitu. Jadi teman-teman bisa mengakses semua informasi terkait pendaftaran profesi apoteker ITB di web tersebut. Gitu. Oke, jadi nggak perlu datang langsung ya, tinggal nunggu jadwal seleksi aja gitu kan. Tuh. Oke, next ada pertanyaan dari Maulina Mirah. Kak, di kampus aku kan S1-nya nggak ada penjurusan, dan pengerjaan skripsi kita pun disesuaikan dengan basic dosennya, klinis dan lab. Kalau mau masuk ITB, jika ingin mengambil minat klinis, tetap skripsinya nge-lab, apakah ada pengaruh, Kak? Ada pengaruh nggak? Oh, gitu. Jadi teman-teman mau skripsinya apa aja boleh kok gitu, mau nge-lab, mau sosial ya yang ngumpulin data itu tuh juga harus sih gitu nanti untuk ambil peminatan di ITB-nya gitu. Dan nggak harus juga teman-teman dari misalnya nih mau ngambil peminatan di apoteker ITB PF, dulunya juga ngambil peminatan di S1-nya harus PF. Nah itu juga nggak harus gitu. Nggak harus ya. Oke, oke. Oh iya benar-benar. Benar. Karena ada temanku juga nih Kak Cita. Jadi dia S1-nya tuh Universitas Brawijaya dan itu dia peminatannya lebih ke industri. Terus pas peminatannya lebih ke industri tapi pas dia peminatannya lebih ke klinis tapi pas di ITB dia ngambilnya yang PPM gitu. Jadi memang tidak ngaruh ya. Mungkin dia nilai PPM-nya lebih tinggi mungkin ya waktu seleksi. Jadi diarahkan ke sana gitu. Padahal dia S1-nya klinis gitu. Iya, gitu. Temen aku juga ada kebetulan sama dari Unsud bareng seleksinya. Kan kita memang basicnya itu lebih ke klinis, tapi emang dia itu mau kerjanya nanti tuh ke arah industri gitu. Terus dia PPM, alhamdulillah lolos. Nah, yang penting memang saat mengerjakan gitu ya, dan hasilnya itu bagus gitu. Bagus nilainya di bagian farmasi industrinya. Oke. Sip, sip. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih Kak dari Rahma Putri Maulida. Kak izin bertanya, kriteria Kakak sendiri dalam memilih PSPA suatu kampus. Gimana tuh? Kenapa memilih apoteker ITB gitu? Ya, kenapa ya? Nah, jadi gini teman-teman, alasannya itu pertama terkait akreditasinya sih, gitu. Akreditasi dari prodi apoteker yang nanti akan diambil. Nah, kebetulan kan memang ITB itu akreditasi prodi dan universitasnya juga udah A ya, gitu. Jadi memang lebih saya Prioritas. gitu, saya inginkan lah gitu untuk di sana gitu. Gitu. Kemudian reputasinya kan juga bagus, terus juga apa ya?
memang kepengen di sana aja sih dari dulu gitu. Ya, ITB atau enggak UGM gitu. Pengennya sih dari awal itu ngambil profesi apa, ITB atau UGM. Nah kan kalau UGM memang nggak bisa ya Karinta gitu. ITB kan masih bisa tuh ngambil dari luar ITB-nya, luar ITB gitu. Oh kalau dari UGM nggak bisa ya Kak S1-nya dari luar? S1-nya dari luar tuh udah nggak bisa Karinta. Udah dari tahun berapa ya? Udah lama dia nggak bisa seleksi apoteker untuk anak luar ITB. Luar UGM. Luar UGM. Oke, nice info Kak. Terus ada pertanyaan nih dari Cynthia. Kak, izin bertanya, kan peminatan untuk apoteker terbagi lagi tuh. Gimana cara kita menentukan pilihan peminatan itu? Mungkin ada tips nih Kak, untuk dia mungkin masih galau peminatannya mau kemana. Iya, kan peminatannya itu ada dua ya, gampangnya industri sama klinis. Nah, kalian itu lebih ke arah mana? Kalau aku sih emang waktu pas S1 itu ngerasanya lebih mudah gitu ya, lebih mudah dalam mengerti materi-materi terkait klinis, pelayanan farmasi, farmakoterapi, nah gitu. Nah teman-teman tinggal balik lagi nih ke diri teman-teman, ngerasanya lebih paham dan lebih bisa, apa ya, lebih suka passionnya itu di mana gitu, di industri atau di klinis. Dan jangan lupa ini sih kira-kira PKPA-nya tuh lebih penasaran yang mana, di industri atau di sakit gitu, karena kan emang peminatan itu nanti mempengaruhi ke PKPA-nya juga ya. Kalau yang PF kan nggak mungkin nih jadinya PKPA di industri gitu, jadi memang kepo sama industri paling ya bisa lah tanya-tanya sama teman-teman aja gitu, gimana sih PKPA di industri. Iya, jadi gitu ya tipsnya Cynthia. Jadi ingat-ingat lagi waktu S1 kemarin lebih mudah mengerti yang mana dan kamu lebih kepingin PKPA di mana, seperti itu kalau saran dari Kak kita. Semoga nggak galau lagi ya. Mungkin bisa join masuk apoteker, jadi ada sharing-sharing juga dari supermentor lain yang memang peminatannya berbeda-beda, jadi nanti kamu bisa tanya-tanya lebih dalam lagi terkait peminatan yang lain gitu kan. Mungkin masih galau. Selanjutnya ada pertanyaan dari Dinda. Mohon izin bertanya, untuk peminatan di PF itu penempatannya disesuaikan sama nilai kita pas masuk atau emang nanti penempatannya dipilih acak dari UNIF? Terus mau nanya Kak, apa benar kalau ITB tidak menerima dari eksternal? Oh ini udah dijawab ya tadi. Kalau untuk periode ini, bulan Juni tidak menerima dari eksternal, tapi untuk November tunggu infonya lagi. Terus untuk peminatan di PF itu penempatannya iya benar sesuai nilai ya Cit, atau sesuai juga sama yang kita pilih. Kalau yang kita pilih memang PF dan nilainya sesuai, ya masuk ke situ gitu kan. Gitu, Tapi di awal milih dulu kan sebelum ujian itu. Jadi sebelum ujian kita memang wajib pilih peminatan dulu mau PF atau PPM gitu. Dan disesuaikan nanti sama hasil seleksi kita. Kalau memang hasil seleksi kita nih memenuhi gitu ya untuk kita masuk PF, ya kita jadinya masuk sesuai peminatan kita gitu. Tapi kalau misalnya tadi kayak in case dia ngambilnya PPM tapi nilainya itu untuk yang farmasi industrinya nggak sebaik yang di farmasi klinis gitu. Nah, jadi bisa ditransfer dari PPM ke PF gitu. Oke. Tapi kalau misalnya memang tidak sesuai dengan peminatan kita, ya tidak apa-apa juga ya. Mungkin awalnya dia memang daftarnya pengen klinis banget, tapi nilai dia tidak memenuhi dan malah diarahkan ke PPM. Nah, karena dia tetap maunya klinis, ya mungkin bisa mencari yang lain gitu ya, Kak? Iya, benar, Karinta. Maksudnya itu kita dikasih hak juga kan untuk memilih gitu, apakah kita meneruskan atau tidak, itu kan ya tetap dikasih waktu gitu untuk menentukan lanjut atau enggak gitu dengan peminatan yang udah ditransfer tadi.
Lalu untuk biayanya sendiri nih Kak, aku sedikit kepo nih untuk apoteker ITB itu biayanya tuh berapa sih Kak untuk uang masuk sama uang semesternya? Iya. Nah, kalau di apoteker ITB waktu zaman aku kuliah itu 14 juta per semesternya, Kak. Nah, kalau sekarang kemarin tuh udah cari-cari info lagi sih. Jadi itu kalau sekarang kayaknya udah naik 3 juta, Kak. Jadi 17 juta per semester. Uang Kalau nggak masuknya 17 juta sih per semester. ada Nah, uang masuknya nggak sih? kalau uang masuknya itu nggak ada, tapi yang ada itu uang seleksinya. Uang pendaftaran seleksi itu 750.000. Oh, Gitu. untuk seleksi aja ya. Berarti itu 750.000 itu untuk seleksi aja. Nanti kalau diterima baru kita bayar semester gitu ya. Ya gitu. Kalau misalnya kita udah diterima, baru deh kita bayar UKT-nya. Gitu. Oh iya, UKT. Ya, oke, oke. Dan ini untuk semua peminatan sama biayanya ya, Kak? Sama, peminatan PPM ataupun PF biayanya sama. Oke, dan ini per paket ya, Kak? Per semester tuh paketan. Jadi nggak peduli ngambil SKS berapa, Ya, harganya tetap gitu. Iya, paketan Karinta gitu. Dan udah include PKPA juga. Sama Sumpah kalau nggak salah sih udah include juga ya Karinta. Bagus, bagus, bagus. Iya, iya, iya. Tapi nanti coba aku tanya lagi ke temen ya. Oke. Coba di konfirmasi Nah, lagi. ada kenaikan harga ya. Iya, kenaikan harga nih untuk yang sekarang. Oh iya Kak, sorry bukan 17 juta, 18 juta. Oh ya naik. Berarti naiknya 4 juta. 18 juta per semester, berarti setahunnya itu 36 juta ya minimal. Nah, tapi alhamdulillahnya gini sih Kak, di ITB itu tuh ada program beasiswa gitu. Wah, boleh tuh share infonya Kak, gimana tuh? Beasiswanya dari SPP atau dari Unif? Nah, waktu kemarin aku juga sempet sih ikut seleksi beasiswanya gitu. Jadi seleksi beasiswanya itu tidak menutup kemungkinan juga untuk anak dari luar ITB yang S1-nya di luar tuh nggak menutup kemungkinan dapat gitu. Nah, kemarin beasiswa dari industri Korea gitu sih gitu. Ya lumayan juga jumlahnya bisa buat bayar UKT. Oke. Jadi tidak hanya anak internal ITB saja yang boleh ikut seleksi beasiswa ya. Ada beasiswanya. Oke, itu nanti kalau misalnya kita masuk info-info seperti itu tuh akan terbuka kan ya Kak di sana? Iya, terbuka dan biasanya info-info beasiswa itu tuh langsung ditempel gitu di ruang TU-nya, di depan ruang TU. Jadi lagi ngeliat ruang TU ya. Tadi kan juga kisi-kisi soal ada di ruang TU, info beasiswa ada di ruang TU gitu ya. Luar biasa ruang TU-nya. Sangat informatif sekali ya. Oke, terus ada pertanyaan lagi nih Kak dari Dwi Setiawati. Kak, gimana caranya pelajaran yang sudah kita hafal agar terus ingat dan hilang? Mungkin dan tidak hilang kali ya. Terus ingat dan tidak hilang gitu. Kak, mungkin dari Kak Cita ada tips and triknya nih Kak. Iya. Tipsnya silahkan join ke program Sobat Okai ya untuk masuk profesi. Nah, karena di sana akan dilakukan pendampingan ya oleh kakak-kakak mentor. Jadi teman-teman nanti bakalan diingetin lagi nih, direview lagi materi-materi S1-nya. Gitu. Ya lupa mah wajar ya Karinta. Aku juga kan nggak mungkin semua materi. Iya betul. Apalagi mungkin di sini ada yang S1 terus nggak langsung apoteker gitu kan. Mungkin ada yang bekerja dulu gitu kan. Iya. Jadi di sini kita sangat
memfasilitasi teman-teman untuk mengingat kembali dan juga memahami ya lebih tepatnya. Karena kalau kita paham itu otomatis ya kita akan hafal dan juga ingatannya lebih nempel kalau kita paham. Dan sering-sering latihan soal juga. Dan di sini di Masuk Apoteker ini kita banyak banget latihan soal. Jadi kita di sini bukan hanya bahas materi, enggak. Jadi kita tetap latihan soal dan habis itu baru dibahas bersama mentornya. Jadi sistemnya sama banget nih kayak yang kemarin teman-teman kerjakan kan. Kemarin teman-teman mengerjakan tryout CBT itu gratis, Kak. Jadi 25 soal itu diberikan gratis, semuanya bisa akses. Nah, kemudian hari ini kan kita bahas soalnya seperti itu. Jadi untuk melatih kemampuan teman-teman gitu yang udah belajar itu dilatih dengan cara mengerjakan soal-soal gitu. Setuju banget nih sama Karinta. Jadi kan selain kita ngulas materi yang sebelumnya juga perlu ada latihan soal ya Kak ya untuk mengetahui nih kemampuan kita tuh udah sejauh mana. Sejauh mana, asik, benar-benar benar. Karena kan kalau kita baca aja atau paham aja kita nggak bisa ngukur ya kita nih bisa apa enggak sih kayak gitu. Tuh. Dan kalau misalnya ada soal nih, kadang tuh kita jadi tahu kita belum paham di materi mana. Misal pas nemu soal, wah kok nanya tentang anemia misalnya gitu. Terus wah ternyata saya belum belajar nih terkait anemia kan jadi tahu gitu kita kurangnya di mana, kurangnya di materi apa kayak gitu. Iya, jadi teman-teman yuk join ke kelasnya Obat Ukai untuk persiapan masuk apoteker. Mantap. Oke, terus lanjut nih Kak, ada pertanyaan dari Mela Rofiani. Syarat TOEFL bagaimana di ITB Kak? Apakah lembaga yang diakui untuk TOEFL-nya? Oh iya, syarat TOEFL gimana nih Kak? Alhamdulillah untuk syarat TOEFL tuh nggak ada Karinta gitu. Jadi kalau anak profesi itu memang nggak diminta, tapi kalau S2-nya memang harus ada syarat TOEFL. Setahu aku tuh gitu ya. Gitu. Ya. Dan yang paling penting sih yang agak harus persiapan itu ini sih persyaratannya surat pernyataan tidak buta warna. Nah, itu tuh. Jadi memang dia dari TB itu tuh minta dari dokter spesialis mata surat pernyataan kita tuh nggak buta warna. Itu sih yang paling harus persiapan dulu kan kita ke dokter dulu. Oke. Kalau TOEFL sih nggak ada, TPA juga nggak ada. TOEFL nggak ada, TPA nggak ada ya. Oke. Nah, mungkin ini agak berbeda juga di beda universitas beda kebijakan juga ya. Nah ini Rahma bertanya nih ke aku, jadi nanyanya ke aku. Izin bertanya untuk Kak Rinta, kriteria kakak dalam memilih PS bagaimana? Terus boleh share PSPA di Unpad. Nah untuk Unpad sendiri, izin Kak Cita ya, aku share pengalaman aku. Iya silakan Kak Rinta. Jadi kalau di Unpad itu karena aku dari dalam internal Unpad, jadi aku tidak mengalami seleksi gitu, hanya persyaratan-persyaratan berkas aja. Dan tadi bedanya ada. Nah, tadi kan Kak Cita bilang di ITB tidak ada TOEFL dan juga TPA, tapi kalau misalnya di Unpad itu ada seleksinya. Jadi ada seleksi tes bahasa Inggris atau TOEFL. Jadi kalau misalnya kita punya TOEFL bisa disubmit, atau jika kita tidak punya nanti ada tesnya sendiri di Unpad, itu bisa diikuti gitu. Jadi itu tesnya mirip TOEFL juga gitu sih, tapi difasilitasi kampus. Terus juga ada TPA-nya dan juga ada pertanyaan-pertanyaan seputar farmasi. Tapi di Unpad itu setahu aku soalnya tuh pilihan ganda semua, jadi nggak ada esai gitu. Dan semua soal ditanya, maksudnya semua materi. Kalau di ITB juga kan semua materi, tapi ada peminatan. Kita milih di awal. Tapi kalau di Unpad bedanya itu semuanya general. Jadi nggak ada peminatan di Unpad baik S1 maupun apoteker. Gitu. Nah, kriteria aku dalam memilih PSPA juga yang pertama sama kayak Kak Nacita ya, mulai dari akreditasi kampusnya gitu kan. Akreditasi di Unpad itu juga sudah A, baik UNIF maupun prodinya. Dan juga karena aku S1-nya di Unpad, jadi aku sudah merasa apa ya,
sudah dapat feel-nya gitu, udah kenal sama dosen-dosennya. Mungkin beda ya Kak, kalau misalnya memang kita tuh udah kenal sama dosennya, terus juga tahu eh, apa aja sih maksudnya udah tahu lingkungannya kayak gitu dan juga temennya tuh sama kan teman-teman S1 aku kita bareng-bareng lagi ke apoteker jadi tuh mungkin salah satu ini sih kenapa aku memilih apoteker Unpad gitu. Jadi yang pertama tetap akreditasi dan yang kedua karena mungkin memang lingkungan dan dosen-dosennya itu sudah aku kenal dengan baik gitu. Terus di sini ada dari Siti Shiva, dia nge-share link USM ITB nih Kak. Wah terima kasih Siti Shiva, dia bilang izin share ya Kak Cita, Karinta. Oke, nah mungkin untuk teman-teman bisa diklik linknya itu atau di copy paste, kayaknya nggak bisa diklik, jadi copy paste untuk tahu info mengenai program profesi apoteker. Gitu. Oke, terus ada pertanyaan nih Kak dari Putri Rihadatul Aishi. Kak mau nanya akreditasi kampus itu apakah nanti berpengaruh ketika kerja? Gimana nih Kak pengalaman Kakak? Iya. Sebagian besar dari instansi itu memang mempersyaratkan akreditasi dari kampus maupun dari universitasnya ya teman-teman. Jadi nggak menutup mata gitu. Teman-teman memang baiknya lulus dari universitas yang memiliki akreditasi yang bagus gitu, minimal B lah gitu. Ya. Jadi kalau selama kemarin sih aku daftar gitu ya, nyari-nyari lowongan kerja memang beberapa itu minta pelamarnya dari lulusan universitas dengan akreditasi minimal B gitu teman-teman. Oke, jadi apalagi A gitu kan lebih baik lagi gitu ya. Ya kan, jadinya nanti teman-teman bisa diprioritaskan. Ya, gitu. Jadi at least kita punya nilai plus gitu. Jadi benar banget kan tadi kriteria pembeli PSPA itu memang yang pertama ya pasti akreditasinya gitu. Iya, betul. Oke, dan mungkin juga bisa tanya-tanya juga ya ke seniornya, gimana kuliah di sana, gitu-gitu kan. Jadi apakah memang sesuai dengan yang kita inginkan, gitu. Peminatannya apakah sesuai dengan yang kita inginkan juga, kayak gitu. Oke, terus ada yang mau nanya nih, ada yang nanya nih Kak dari biaya kuliah apoteker ITB. Tadi udah dijelaskan ya waktu zaman Kanacita itu 14 ya Kak? Zaman aku 14 juta. Nah untuk ya, sekarang nambah juta. 18 juta. Oke, terus ini dia nanya juga untuk di Unpad. Oke, kalau di Unpad itu zaman aku tahun 2016 waktu aku kuliah itu berapa tahun yang lalu ya? Ketahuan deh tuanya. Jadi aku tahun 2016 kuliah apoteker di Unpad itu kalau misalnya internal dan dari luar beda sih ya. Kalau dari internal itu aku uang masuknya itu kok jadi lupa. Uang masuknya 3 juta, terus uang semesternya 5 juta gitu. Tapi kalau misalnya dari luar itu berbeda-beda sih setiap tahunnya dan saya kurang tahu juga. Nah nanti kalau misalnya teman-teman join di Masuk Apoteker itu kita ada super mentor yang memang dari berbagai universitas. Jadi bisa saling sharing juga. Nanti juga ada Kak Adnan. Kak Adnan ini memang dia S1-nya dari luar dan apotekernya dari Unpad gitu. Nanti mungkin Kak Adnan bisa sharing biaya kuliah apoteker di Unpad ketika waktu di sana gitu. Karena setahu aku memang beda-beda dan di webnya itu tidak muncul sih setahu aku. Jadi aku waktu kemarin nyari-nyari juga aku nggak tahu dari luar Unpad tuh berapa biayanya gitu. Iya, mau nambahin aja Karinta terkait biaya kuliah. Memang dari luar ITB itu jauh lebih mahal karena ITB sendiri itu menerapkan subsidi silang gitu dengan anak S1 ITB-nya. Oh, oke. Kalau boleh tahu Kak, mungkin waktu zaman Kak Cita yang dari internal ITB-nya itu berapa Kak? Tahu nggak Kak? Kalau dari internal ITB-nya itu kayaknya nggak sampai 10 juta ya, Karinta 8 atau 9 juta gitu. Kan kalau dari luar berarti memang subsidi silang ya?
Iya. Oke, oke. Oke, terima kasih Kak infonya. Terus dari Arifah mau nanya nih, kalau di ITB profesi apoteker pakai minimal IPK nggak nih? Iya. Sebentar ya. Kayaknya sih ada persyaratan IPK itu minimal berapa. Ini maksudnya berarti minimal IPK untuk lanjut semester selanjutnya gitu ya? Atau minimal IPK untuk masuk seleksi, untuk Oh ikut ya. seleksi. Oh iya bisa jadi nih. Untuk ikut Kalau untuk seleksi ikut ya, berarti seleksi, ya IPK S1 gitu ya? hmm. Nah, kalau di webnya sendiri untuk IPK itu nggak ada persyaratannya harus berapa, Karinta? Gitu. Oh, oke, oke, Iya. oke. Artinya nilainya itu memang berdasarkan dari hasil seleksi kali ya. Iya benar, dari hasil seleksi dan asal persyaratannya juga lengkap ya, kayak yang tadi kan ada akreditasi kampus gitu ya. Gitu. Oke, oke cukup menjawab ya Arifah. Terus sejauh ini belum ada pertanyaan lagi nih Kak terkait. Oh ada lagi, baru ngomong. Ini ada Rahma, menurut Kakak, kriteria Kakak dalam memilih PSPA kan dari akreditasi. Lebih baik milih universitas negeri dengan akreditasi B atau C atau universitas swasta akreditasi A? Wah, pertanyaan yang sangat bagus nih dan membuat saya galau. Gimana menurut Kak Nacita? Di sini agak susah juga ya pertanyaannya, tapi memang itu pernah sih saya rasain gitu. Oh, gimana Kalau di gimana Jakarta gimana? sendiri kan kebetulan saya juga kan domisili Jakarta. Di Jakarta itu kan Mm-mm. ada beberapa universitas yang buka untuk luar, untuk anak dari luar ya. Salah satunya tuh ada UP dulu, Universitas Ya, Pancasila. Nah itu tuh Pancasila. sampai sekarang akreditasinya baik prodi maupun universitas itu setahu saya memang A gitu. Nah terus, nah waktu itu juga sebenarnya pengen ikut UI Karinta, UI, tapi UI memang Oh, lagi nggak buka tuh waktu bulan Juni karena ketepatan dengan kelulusan mahasiswa internalnya deh kayaknya. Jadi kayak udah overload kuota gitu, nggak buka dari luar. Terus kan pilihannya ada UP, ITB gitu ya. Nah mau yang deket atau yang jauh nih gitu kan, yang satunya swasta tapi deket, akreditasinya bagus juga, A, sama-sama A, atau ITB yang negeri tapi di Bandung kan harus ngekos. Iya, tapi kalau aku sendiri sih lebih prefer ke yang universitas negeri sih, nggak tahu kenapa. Dan kenapa ITB-nya karena memang udah lama juga kan itu didirikannya ITB, terus betul. juga dosennya Pertama juga ya, oke pertama. gitu. Jadi ya udah deh aku pilih yang di sana, nyoba di sana gitu sebelum. Walaupun jauh ya Kak, perjuangan ya. Iya. Oh iya, Unpad juga waktu itu Karinta buka kan waktu zaman pas aku lulus S1. Nah, kenapa nggak daftar Unpad? Karena emang udah daftar ITB duluan tuh. Gitu. Jadi kalau nggak Oh salah itu gitu. bedanya tuh cuman sebentar gitu loh seleksinya antara ITB sama Unpad gitu. Jadi aku Hmm, pilih salah satu di antaranya gitu. Padahal Unpad juga harusnya hmm. buat ikut. Oh, oke, oke, oke. Oke, tapi ini pertanyaan yang sulit banget sih. Dia nanya kalau univ negerinya tuh akreditasinya B atau C bahkan. Tapi yang swastanya A. Mungkin ini dia di satu wilayah kali ya. Mungkin dia di satu wilayah yang negerinya B atau C, tapi yang swastanya A gitu. Gimana tuh Kak? Baiknya sih lebih ke akreditasi prodinya ya. Kalau Oh, prodinya sangat akreditasinya enggak, walaupun memang dari swasta juga ya nggak apa-apa, tapi kan dia akreditasinya udah A, gitu prodinya ya, A. Pasti dia lebih bagus gitu dalam sistem pendidikannya. betul. Karena kita melihat sistem pendidikannya ya. Ya.
Oke, berarti tetap yang pertama akreditasi, yang kedua jika memang akreditasinya sama-sama A, tapi yang satu negeri satu swasta, prefer. Nah ini sudah mau masuk waktu zuhur juga dan sudah tidak ada pertanyaan lagi. Aku mau nge-share sedikit nih ya tentang program belajar dari Masuk Apoteker. Mungkin dari tadi tuh teman-teman bingung Masuk Apoteker tuh apa sih dan gimana cara daftarnya gitu kan. Karena kemarin tuh banyak yang join di sini memang karena mudah juga gitu kan kita masuk ke apa tryout CBT-nya gratis, terus langsung join ke grup gratis. Tapi kalau misalnya mau ikut masuk apoteker, gimana sih caranya? Oke, di sini ya kenapa aku nge-share screen. Oke, jadi di sini ada program yang namanya Masuk Apoteker ini dari obatukai.com. Jadi di sini untuk persiapan masuk PSPA dengan sistem terbaik. Nah, di sini itu hanya terbatas untuk 180 students. Jadi segera daftar, kelasnya dimulai bulan Juni dan Juli. Jadi ada 2 kelas. Maksudnya ada dua program, ada yang mulai kelas Juni, ada yang mulai bulan Juli dan harganya masih 699.000. Terakhir pendaftaran itu tanggal 19 dan kita start kelas itu tanggal 20. Jadi sekarang nih tanggal tanggal 11 mendaftar. Nah, di sini tuh kita sistemnya bagaimana sih? Jadi yang pertama ada kita baca dari yang sebelah kiri ya. Jadi di sini ada informasi dan konsultasi yang komprehensif, kemudian bahan ajarnya terupdate seperti yang sudah saya tadi sekilas tampilkan ya, ada modul dan di sini pembahasan materi akurat ya. Tadi sudah terbukti juga yang karena kita bahas itu semuanya itu ada di websitenya Obat Ukai. Jadi di situ pembahasannya akurat, sumbernya jelas. Kemudian ada 8 kali pertemuan intensif dan ini metodenya online. Jadi teman-teman yang ada di wilayah manapun bisa join. Banyak kemarin juga ada yang bilang saya dari Papua, dari Medan itu bisa join karena kita di sini metodenya online. Kemudian ada 1 kali persiapan tes interview. Jadi nanti akan dibantu oleh kakak mentornya untuk persiapan interviewnya. Mungkin akan diberikan tips and trick. Kemudian di sini ada belajar konsultasi dimanapun dan kapanpun karena kita online. Kemudian di sini spesialnya pendampingan sampai hari H karena kan teman-teman berbeda-beda ya daftarnya, ada yang di ITB, mungkin ada yang Unpad, ada yang UI dan jadwal seleksinya beda-beda. Jadi kita sebenarnya belajarnya bareng semuanya, tapi pendampingan itu sampai hari H gitu. Kemudian supermentornya ini juga ahli, jadi supermentornya ini kita pilih, kita seleksi khusus memang yang mengalami seleksi ketika dia masuk apoteker. Jadi S1-nya dari univ lain, kemudian apotekernya dari univ yang berbeda gitu. Jadi punya pengalaman juga, tapi juga berkualitas dan berkompeten di bidangnya. Kemudian di sini kita juga ada ujian CBT real test. Jadi ujian CBT real test ini sudah teman-teman coba semua ya kemarin. Ada 25 soal, tapi nanti ketika sudah join jadi student itu soalnya banyak banget dan ada 30 soal. 30 soal ini akan terus-terusan, jadi ada 30 soal, kemudian ada 30 soal lagi, 30 soal lagi. Jadi total bank soal kita tuh banyak sekali dan ujian CBT ini juga real seperti UKAI gitu. Jadi tampilannya itu mirip UKAI, jadi teman-teman jadi lebih mengenal juga sistem nanti UKAI itu kayak gimana gitu. Kemudian di sini juga ada full akses aplikasi Obat Apps. Nah, ini spesial banget untuk teman-teman yang mau join kelas masuk apoteker, ini full akses aplikasi Obat Apps. Nah, untuk yang penasaran apa sih aplikasi Obat Apps, bisa download aplikasinya di HP kamu, bisa di App Store atau Play Store. Jadi apapun HP kamu, Android atau iOS, bisa download aplikasi Obat Apps. Nah, di situ jika tidak menjadi student itu harus berlangganan dan berlangganan itu bayar lagi teman-teman. Tapi kalau teman-teman join sama masuk apoteker itu bisa mendapatkan
full akses. Di sana ada apa aja sih? Di sana itu ada video-video pembelajaran, ada soal-soal, ada kuis, pokoknya semuanya ada di sana. Jadi bisa belajar melalui handphone gitu. Nah, untuk teman-teman yang masih mau nanya-nanya nih, boleh banget chat aku. Mungkin udah ada kontak aku juga ya, karena kan kemarin aku sempat jadi kontak person juga. Jadi boleh banget nanya-nanya gimana cara daftarnya. Daftarnya gampang banget, tinggal klik obatukai.com. Di situ ada pilihan kelas online, terus tinggal pilih masuk apoteker, lalu selesaikan pembayaran gitu. Nah, untuk fasilitasnya tadi sudah aku sebutkan ya, fasilitasnya ada 10 yang sudah disebutkan satu persatu tadi. Nah, ini satu kelompok belajarnya itu terdiri dari 20 sampai 25 student gitu. Jadi, belajarnya gabung barengan, tapi untuk konsultasi bisa pribadi atau personal chat ke mentornya masing-masing boleh gitu. Jadi, kita ada paket belajar bulan Juni dan juga ada bulan Juli gitu. Nah, untuk pendaftarannya untuk gelombang 1 itu sudah lewat ya kemarin 1 sampai 10 Juni 2020. Kemudian sekarang kita masih open untuk gelombang 2, batasnya sampai 19 Juni 2020. Oh ya maaf, jadi harganya itu ada kenaikan antara gelombang 1 dan gelombang 2. Jadi gelombang 2 ini naik 100.000 jadi 799.000. Untuk kelas yang bulan Juni itu dimulai tanggal 20 Juni hingga 4 Juli. Kemudian untuk kelas yang bulan Juli akan dimulai tanggal 4 hingga 20 Juli gitu. Jadi yuk segera daftar dan bergabung di program Masuk Apoteker by obatukai.com. Kalau misalnya mau nanya-nanya, boleh banget chat ke aku. Oke. Mungkin sekian dari live consultation with super mentor. Sekarang aku nanya ke Kak Cita nih, ada pesan-pesan terakhir nggak nih Kak sebelum kita akhiri live consultation with super mentornya hari ini? Ya, jadi pesannya dari aku sendiri, teman-teman harus prepare sebaik mungkin, siapin waktu untuk belajar, persiapan seleksi masuk apoteker yang teman-teman inginkan gitu ya, boleh mau di ITB, mau di UI, mau di Unpad, mau di universitas manapun pilihan teman-teman. Dan apa ya, banyak update info sebelum teman-teman ikut seleksinya. Jadi perlu tuh teman-teman check-in terus di web USM ITB atau di webnya Unpad atau di webnya UI gitu ya, ataupun universitas lain gitu. Jadi biar teman-teman nggak ketinggalan informasinya begitu. Nanti juga dari Masuk Apoteker akan kita bantu ya Kak, akan kita bantu misal teman-teman mau masuk di univ mana, kita akan carikan informasinya juga seperti itu. Gitu. Dan yang paling penting, ayo teman-teman semua join ke kelas Masuk Apoteker by obatukai.com gitu, biar teman-teman gak ketinggalan informasi dan teman-teman bisa lebih siap lagi untuk seleksi masuk apoteker. Begitu. Betul banget. Oke, terima kasih banyak atas sharing-sharing ilmunya nih Kak. Sama-sama. Ya, terima kasih. Oke, aku balik dulu. Oke. Jadi sekian untuk live consultation with super mentornya. Jangan lupa bergabung pada program Masuk Apoteker by obatukai.com. Dan saya di sini sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan selama live. Dan di sini saya dan Kana Cita izin pamit undur diri. Terima kasih Kana Cita atas waktu dan sharing-sharing tipsnya juga. Terima kasih Karinta. Ya, Terima kasih oke. udah Iya, nonton. selamat. Ya, oke. Selamat belajar teman-teman semua. Semoga semuanya sukses, diterima di apoteker sesuai dengan harapan teman-teman dan semoga kita bisa menjadi rekan sejawat semuanya. Amin. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.